Udah. Oke, bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ kan di mana itu? Sebentar. Just diiyain. Nah, oke. Nah, jadi kan di sini tadi tadi mana sih? Nomor 7 nih, SP2DGUP kan. Sampai tadi di sini udah. Nggak bisa, Jess. Lah. Aku tidak bisa melihat yang di bawah. Soal Jess. Jess. Iya, udah. Oke, sorry. Nah, tadi kan sampai GUP itu prosesnya yang tadi, pokoknya sampai di sini kan. Ini GUP selesai, jadi nomor ini selesai. Nah, terus setelah GUP, itu ini udah jelas kan, bukti data SP2DGUP-nya itu udah ada. Nah, sehingga kita bisa melanjutkan transaksi yang di BMN tadi. Buka BMN, guys. Nah, di sini kita berarti kan melakukan pencatatannya sesuai dengan tanggalnya nyatet SP2DGUP itu kan tanggal 7 berarti. Di bagian tanggal pembukuan yang bawah pojok kiri itu kita catat tanggal 7. Nah, ini. Udah belum? Tempatku belum ya. Halo? Bentar. Jadi tanggal berapa? Tanggal 7 bulan 1. Bentar. Harus apa tadi? Enggak, tadi tuh aku 2091. Nah, terus di bagian ini, SP2D, kita klik tambah SP2D. Nah, terus masukkan nomor SP2D-nya sama kayak yang SP2D yang pas kita catat tadi. Berapa itu? Misalkan, nah itu 22222. Sebenarnya lebih tepatnya lihat ke yang pas kita nganu, soalnya kita kan tadi nyatetnya dibagi 2 nggak sih GUP-nya? Nah, misalkan di Jessica ini kan. Pokoknya ini disamain sama SP2D GUP yang 2 juta tadi. Iya, aku pakai yang 23 ujung. Nah, kayak gitu. Nah, tanggal SP2D-nya berapa? Tadi kan tanggal, nah ini, buktinya ini, 222. Berapa nih? Pokoknya itulah. Kayak gitu. Terus kemudian, tanggal SP2D sama. KL belanja itu adalah kelompok belanja. Di sini kan kelompok belanjanya, dia pakai, peralatan mesin, 532111. Itu di 5 digit, 53211. Nah, nilai SPM-nya itu sebesar berapa tadi? 2 juta. Gitu. Makanya tadi SPM-nya di 2 sama 27. Terus simpan SP2D. Udah habis simpan, ke sana yang kanan, kondisi aset baik, tercatat dalam ini. Kalau printer Epson tuh biasanya kan di dalam ruangan, berarti kita pakai DBR. Nah, itu. Terus itu diisi asal perolehannya dari mana. Itu keterangan DBL itu apa maksudnya? DBR itu daftar barang ruang. DBL itu apa ya? Dulu siapa sih yang nge-BMN ada nggak sih? Ada Apit nggak, Apit? Ikan. Sama siapa? Shana. Daftar barang ruangan. Iya, itu pokoknya senang kalau yang DBR itu dalam ruangan gitu. Nggak tahu yang DBL apa, aku lupa. KIB, kartu inventaris barang. Gitu. Nomor bukti perolehan itu sebenarnya kayak bukti yang tadi di BAST-nya. Yang apa? Yang nomor bukti pada saat kita nyatet di bendahara itu. Kan ada tuh tadi nomor bukti yang asal. Gimana Jenny yang 2 juta tadi diapain?
Tes. Suaraku kedengaran nggak? Kedengeran. Tapi agak putus. Itu sama kayak Shana, tapi itu dihapus keduanya. Dihapus apa? Aku hapus keduanya kan, terus kayak si Rafli itu di itu keduanya. Yang Di apanya? 27.500 sama 2 juta dihapus. Nah, Dihapus. dari Suaraku SPM kedengar sama nggak? dengar tapi agak putus. Tes. Apa jaring? Ada deh. Halo Jen. Halo. Sinyalnya hilang, Pak. Tes. Masuk nggak? Masuk. Itu SP2D, terus SPM, SPP, itu dua-duanya dihapus. Terus baru kayak yang 27.500 sama 2 juta, SPP-nya itu dicetak barengan gitu. Cetak barengan. Jangan dicetak itu. Oh. Terus ntar SPM-nya juga cetak barengan. SPP muncul. Oke, mau dicoba apa ya? Menurut kalian gimana yang ada yang enggak? Ini tadi masuk simak buat nyatet SP2D-nya, klik yang tambah apa ubah transaksi. Yang tadi aja. Selesaiin simpan ini dulu deh, baru kalau mau benerin Iya, habis ini. nanti ke sana lagi. Oke. Ini nomor bukti perolehan itu diisi tadi yang pas kita nyatet di bendara itu sebenarnya yang kita asal gitu. Aduh, nggak tahu lagi. Asal aja berarti. Asal aja Asalnya nggak sama. apa-apa. Ya kalau mau prakteknya ya udah asal aja nggak apa deh. Merek aset Epson. Keterangannya printer. Oke. Udah Terus ini dong. simpan. Nah, nanti kita bakal nyatet di DPL-nya. Muncul nggak? Nah, itu. Kita bakal nyatet DPR-nya. Di situ kan ada tuh atas. Nah, kita tinggal masukin awal, akhir, sama tanggal rekam 2021. Kan ini pakai tanggal asli. Bukan. Ya, Berarti ubah. nanti dulu. Ini beda. Nah, kalau ubah di sini nanti ubah dasar ruangan. Kita ini awalnya 1, akhirnya 1, karena tadi itu kan nomor urutnya. A11, akhir 1, kode ruangan itu dipilih. Nah, itu. Klik, terus simpan. Nah, misalkan nih, pas pada saat kayak gini kita terlanjur pencet keluar, sehingga kita belum mencet daftar barang ruangan, ini udah disimpan belum, Jess? Sudah disimpan. Oke. Tempatku yang agak lama berarti. Nah, nanti kalau misalkan udah, Oke. Kalau misalkan lupa mencet kayak gini, ini bisa dicatat di bagian, transaksi BMN, terus daftar barang ruangan. Keluar nih, Dan. Iya, udah keluar. Dan kok aku ada ini ya, pas disimpan, terus dia ini ada nomor aset yang belum direkam. Itu kenapa? Nomor aset Yang belum direkam. yang belum direkam. Tadi nomormu udah itu belum? Yang ini nomor urut sama nomor akhirnya sama nggak? 1. Awal 1, akhir 1. Nah, Udah. pertanyaan. Oke, sebentar. Pertanyaan saya ini masuk simak buat nyatet SP2D, diklik tambah apa ubah transaksi. Tadi kalau misalkan belum ngeklik tambah, ya klik tambah. Tapi kalau misalkan belum, ya klik tambah. Kalau tadi belum ngeklik tambah, klik tambah. Tapi kalau udah, tinggal diedit. Gitu. Klik tambah. Tadi soalnya belum sampai situ tambah SP2D. Nah, kalau yang Vina, aku nggak bisa bayangin ya. Tadi gimana, Vin? Ada nomor aset yang belum direkam. Pas pada saat
pencatatan itu kamu catat satu-satunya nggak yang gambar hitam itu? Hah? Yang mana? Yang mana? Coba kamu kirim gambarnya ke grup deh. Bentar. Oke. Udah. Nomor aset belum direkam. Kenapa ya? Kalau belanja itu 53211. Aku juga bingung ini sebentar. Ada nomor aset yang belum direkam. Anak BMN siapa ya di sini? Pit, tahu nggak Pit kenapa Pit? Yang BMN siapa sih? Nggak apa lah. Laura. Laura, Lau. Ya, maaf, Gimana Lau, tahu nggak Lau? maaf tadi aku lagi balas ini. Kenapa tadi masalahnya? Ada nomor aset yang belum direkam. Kenapa? Itu di Alvina muncul ada nomor aset yang belum direkam. Itu solusinya gimana tahu nggak? Coba diklik oke, udah belum Bin? Munculnya gimana? Balik Nggak bisa lagi. disimpan. Iya, nggak bisa disimpan. Pas di apa namanya BMN-nya, kamu nyatet ininya satu nggak? Nggak tahu sih. Ini nih pada saat begini. Nomor urutnya sama persis kayak gini. Satu kan? Iya, satu. Nah, kenapa ini? Tuh, aku belum ngerti. Ini dilewat dulu gimana Pin? Maksudnya ini di note, nanti kita bahas di akhir kayak gitu. Oke. Kasih. Jumlah asetnya itu juga udah satu kata Niken. Jumlah item sama nomor urutnya. Kuantitas. Ngeceknya di mana? Caranya balik? Tapi itu nggak bisa dikeluar ya? Bisa. Bisa nggak? Oh, bisa. Terus apa? Apa Dicek yang diubah? coba. Iya itu angka-angka yang di situ sama nggak, jumlah itemnya satu, nomor urut pendaftaran satu, kuantitasnya satu. Sama. Bentar, coba lihat dulu. Satu. Oh iya, tanggal perolehannya 5 Januari kah? Atau sesuai SP2D? Perolehan 5 Januari pas beli. Nah, pembukuan 7 pas SP2D. Oke. Sama. Kenapa ya? Aduh, ini belum tahu PIN. Oke, jadi catatannya nanti saat errornya saat di itu simak BMN. Oke, nanti ya PIN dibahasnya. Udah dicatat nih. Oke, lanjut dulu ke ini. Jazz. Tadi kan udah sampai di daftar barang ruang kan. Ini dikeluar. Nah, terus keluar lagi. Nah, tadi tuh aku mau nunjukin ini, kalau misalkan tadi lupa nyatet, nah di situ nggak usah diklik daftar barang ruangan. Nah, di situ pokoknya. Soalnya bisa aja pas kamu klik, tadi kan yang item-item itu kamu klik simpan gitu. Terus pas kamu keluar, double mencetnya, misalkan keluar sehingga belum nyatet di daftar barang ruangan. Nah, itu bisa di situ. Jadi ada daftar ruangan, daftar barang lainnya, sama nanti KIB itu di mana KIB itu? Atasnya itu kartu identitas barang. Nah, itu. Kalau misalkan lupa nyatet, karena biasanya habis nyatet yang item-item itu muncul yang kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kita udah nyatet kan tadi apa namanya? Yang apa namanya? Tadi printer 2 juta ada.
Terus tanggal 10 itu menerima PNBP secara tunai dari wajib bayar dan menyetorkan sebesar 100 juta. Estimasinya adalah 200 juta. Estimasi buat apa? Ini pakai bendahara penerimaan kayaknya. Ya nggak sih? Wajib bayar. Iya benar. PNBP. Login SAS, Jess. Kita login SAS pakai bendahara penerimaan. Ada nggak di situ? Passwordnya apa ya? User passnya. BPN. BPN ya? Iya. Bendahara penerimaan lebih nggak sesusah bendahara pengeluaran. Bagus Lebih simpel. warnanya. Iya. Terus klik bendahara penerimaan. Aku tapi lupa nih bendahara penerimaan. Setting buat apa sih? Coba setting bendahara penerimaan coba. Oke, setting satker. Oke, udah tutup. Terus RUH transaksi. Kaget aku tiba-tiba di bendahara penerimaan. Wow. Terus pilih tahun Januari. Tahunnya nggak bisa di Nggak itu toh. bisa. Mm-mm. Di itu coba referensi. Ditutup dulu. Ditutup. Referensi. Ada tahun anggaran nggak? Enggak ada. Lah, nggak ada. Utility. Di bendahara penerimaan ada apa aja? Langsung nyatet aja nggak sih? Tapi tahunnya beda, Fli. Tahunnya itu 2000. Atau iya toh? Nanti- Coba langsung catat, Jess. Ngefek nggak ya? Coba itu langsung rekam. Nggak. Itu kayaknya buat ngelihatnya deh. Nggak, langsung direkam aja. Rekam. Nah, itu masukin. Nah, iya benar. Cara itu kan penerimaan PNBP secara tunai kan. Secara tunai berarti kas. Mata uangnya DR. Terus nomor dokumennya diisi aja itu berapa? Ngasal deh. Aku bebas. Nah, terus tanggal dokumen itu tanggal ini aja samain aja, tanggal 10 Januari 2019. Tanggal buku juga sama. Akunnya itu di plus. Akun apa plus ya? Referensi akun. 25141. Nah itu. Apa tadi Dan? 425? 141. Tunggu satu. Oh ini. Pilih. Terus berapa jumlahnya? 100 juta. Fli, masukin itu gimana, Fli, yang estimasi PNBP itu? Atau masukin estimasi dulu atau nggak usah ya? Kalau masukin estimasi berarti jenis transaksinya yang nomor 1 itu, yang satu, benar itu, yang satu. Yang satu dulu, Jess. Jadi gini, kita Ya. nyatet jenis transaksi atas sendiri. Nah Mana? itu loh. Nah itu jenis transaksi kita pilih nomor 1. Ya nomor 1. DIPA. Kita terima DIPA. Ada nggak? Ya itu target DIPA. Nah itu dicatat sebesar berapa itu? 200 juta. 200 no. Nah terus habis itu simpan dulu. Kita nyimpan penerimaan target DIPA. Simpan. Enggak, nomor 1 benar. Disimpan. Ini udah ke itu, udah ke input, simpan dulu ya? Simpan dulu. Karena habis itu kita rekam ulang. Kode akun ada yang kosong. Oke, coba. Yuk, simpan lagi. Uraian transaksi dulu. Target DIPA misalnya gitu. Masih PNBP dan
Simpan. Simpan. Data disimpan, oke. Kita rekam lagi. Kan nggak keluar di sini, jadinya nggak apa-apa. Gimana, Fli? Di tabel Kan kita awal nggak nggak bisa muncul. ngecek jadinya. Gimana ini, Fli? Coba rekam lagi, satu lagi. Rekam, kita pakai catat yang transaksinya. Yang terima uang terus store nggak sih? Namanya juga nggak keluar, oke. Syarat tunai dari wajib bayar yang menyebabkan Ke customer. dia Kita terima nyetor dulu. biar- terima uang tuh apa ya? FB, surat masih aku lupa. Coba dipilih. Surat bukti store. Store TRX. Apa itu store TRX? Transaksi. Belum store, dia terima dulu. Bukti ini apa ya? SSBP apa ya? Surat SSBP apa sih? Aku lupa. Oh, terima transaksi nomor 2 itu. Nomor 2, surat bukti store. Oh iya, ding, benar. Terima transaksi nomor 2. Terus nanti store-nya SSBP. Tanggal dokumennya tanggal berapa itu? Iya benar, yang awal banget pakai DIPA. Tadi auto sih kayak masalah. Pas pilih nomor 1 langsung DIPA. Tanggal dokumennya samain aja. Terus pilih headnya tadi 100. Nah itu. Pilih nilainya 100. Terus simpan. Nah, habis itu ya uraian di Nah, terus yang SSBP, setoran bendara. Nah, di situ pilih uraian. Iya, betul. Nah, udah. Ini nggak bisa dilihat tahunnya ya, Jess. Kita udah ngerekam sih secara itu. Cuman tahunnya nggak bisa dicek ya. Nggak bisa. Ini itunya. Tahunnya terbatas ke 2021. Mungkin karena Ya. prinsipnya gini nggak sih, penerimaannya itu harus emang disetor gitu. Nggak bisa tahun-tahun sebelumnya. Ya benar. Ya nggak sih? Ya. Udah, berarti kita udah nyatet di bendahara penerimaan. Intinya itu udah. Terus ditutup. Terus berikutnya, gila masih banyak. Setengah. Baru setengah ini. Tanggal 11. Itu menerima SP2DLS kontraktual kepada CV. Non. Ada aja. Oh, non. Sorry, maaf. Itu non kontraktual. Dengan itu pembelian motor dinas. Nah, itu ketika beli motor dinas, dia beli aset. Jadi nanti dia ngaruh ke BMN. Tapi ini disas dulu dari PPK. Jadinya LS. Di situ nggak diketahui pajaknya kan. Nggak usah ngide, kasih pajak. Nanti susah. Cuma dibilang beli kayak gitu. Dia harusnya kena tuh beli motor. Iya nggak sih? Berarti ini langsung rekam aja kan? Iya, langsung rekam di SPP. Udah muncul belum sih? Kalau teman-teman belum muncul ya? Oh, udah. Rekam.
LS non kontraktual. Habis itu tanggal tanggal 11 Januari. Nah, terus pilih. Nah, situ. Tadi kodenya akun berapa tuh? 52. Ya itu. Masukin Ini situ. diketik di sini. Iya, diketik 24. Habis itu kembali. Pengeluaran anggaran. Ya benar. Terus, nah jumlah potongan tuh kalau secara konsep harusnya ada, tapi karena nggak ada nggak usah. Nanti malah susah mikirnya. Supplier klik. Nah suppliernya ini kan LS langsung ya, berarti nanti milih ke CV apa ada aja. Kalau di LS bendara, pilihnya ke bendara. Nah, terus untuk apa tadi? Tuh bayar apa? Pembelian sepeda motor. Oke, kembali. Oke. Akun, terus kembali. Kalau ada pajak masukin, kalau enggak. Terus simpan. Udah. Terus keluar. Terus cetak. Proses. Terus keluar. Kalau nggak disuruh masukin pajak di akun, terus dimasukin atau enggak. Aku sekarang ya, dengan kondisi aku yang masih belum mahir, aku milih tidak masukin dulu. Gitu. Zia mau nggak nanyain sama Pak Tantos, masukin nggak? Tapi nanti malah ribet nggak sih? Tapi nggak, di soal tuh nggak ada soalnya, nggak diminta. Gitu. Tanya juga. Iya. Kalau apa? Gak usah aja, gak usah dimasukin dan gak usah tanya. Kecuali emang dia ada keterangannya gitu aja. Nah ya, fokus pada soal kan, sama yang dibilang sama Pak Muhtar. Jadi sebenarnya, kalau pengalaman Apa? aku ya Pak Santos tuh, angkanya nggak perlu sama. Setuju. Oh, Pak Santos tuh tidak memperhatikan segitunya. Iya, nggak merhatiin beneran. Aku gitu. Apa urutannya, terus hasilnya nanti. Menurut dia nggak Iya. peduli belas. Iya, dia nggak peduli sama sekali. Yang bilang saya menghargai proses siapa? Astagfirullah. Jangan. Itu sarkas. Oke. Ini langsung aja dan bikin SPM. Iya, bikin SPM. Terus cetak. Tanggalnya samain. Buat LS yang kontraktualnya nggak bisa bikin kontrak, catat nomor kontrak dulu. Iya, benar. Kenapa kok tahun 2021 ya kontraknya Rapli tadi? Apa, Fli? Nah, terus itu sekalian SP2D-nya. Itu Mbak Fe tanya, itu kenapa kok nyatat nomor kontraknya tahun 2021 sampai 2019? Di admin kan berarti masuk ke admin, terus catat nomor kontraknya dulu, baru bikin LS kontraktual gitu toh. Iya. Bikin kontrak dulu, baru bisa LS kontraktual. Terus simpan. Terus habis ini ke bendara tetap. Bendara akan mencatat realisasi belanjanya. Klik bendara, rekam. RUH transaksi maksudnya, terus rekam.
pilih yang agak ke bawah kayaknya, aku lupa namanya apa ya. LS pihak ketiga itu apa ya? Ada kayaknya. Nah itu mantap. Nah itu pilih. Nah itu pilih. Nah masukin tanggalnya. Terus akunnya tadi akun berapa ya? 3 berapa? Yaitu simpan. Oke. Nah selesai transaksi di SAS. Coba dicek, ada nggak? Nah, ada kan? Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Nyatet nganunya. Nyatet apa? TMN-nya. BMN. Kita kesimak. Simak BMN, pembelian, tambah, tadi motor. Di titik 3 itu, di motor. Atau, nah itu ada kendaraan dinas apa, bebas lah. Memakai bahasa sepeda motor, pakai kendaraan dinas bermotor. Nah, ngerti, bebas. Pak Santos nggak mikirin itu. Oh iya. Ayo. Yang mudah aja ya sepeda motor. Iya. Pilih. Terus habis itu jumlahnya 1 kan. Nomornya 11, tanggal perolehan pas beli kapan itu gitu. Dan karena tanggal 11 Januari. Ya, perolehannya pembukuannya juga sama, SP2D-nya itu dulu atas dulu nilai per asetnya berapa? 20 berapa tadi? 24 ya? Nah, terus nilai per asetnya beli 1 kan itu? Bener. Nomor SP2D masukin yang tadi berapa? Nah, itu tanggal SP2D masukin 11 ya. Kelompok belanja 53 sekian, nilai SPM sama dengan SP2D-nya tadi. Nah, seperti itu. Kemudian simpan SP2D. Mantap. Nah, setelah itu kita ke sana. Nah, di situ kita nggak bisa milih. Kenapa? Karena memang settingannya kayak gitu, kayak beberapa, ya motor tuh nggak dalam ruangan gitu loh. Dia cetak sebagai, nanti nyatanya kartu inventaris barang gitu. Jadi, ya emang itu udah defaultnya kayak gitu. Ya emang, ya aku nggak bisa jelasin, pokoknya intinya kayak gitulah. Terus asal perolehan, isi, pembelian. Dan mau tanya dong, DBL tuh contohnya kayak siapa? Siapa? Bendanya? Nggak tahu, ntar aku cari di Google. DBL. Tanaman hewan, itu kata Laura. Ya. Oh, oke. Terus habis itu udah simpan. Nah, udah. Nah, terus nyatet tuh KIB gitu. Mereknya Yamaha, type-nya apa? Misal NMAX atau apa, tahun pembuatan apa. Bisa aja ngasal aja. Pak Santos kok nggak lihat sampai situ juga. Janganlah 2020, gila. Makanya masa depan. Tahun pembuatan 2020. Oke. Ini perlu diisi semua. Nggak usah lengkap. Itu aja. Terus unit penerima, unit pengguna 2 tuh. Bawa sendiri. Nah, itu unit pengguna siapa? Nama unitnya di sini gitu. Kode status gimana sih? Harinya. Ini siapa? Alamat mana? Jalan di Bogor. Terus harga lainnya itu status itu udah benar sampai bawah. Waalaikumsalam. Di bagian harga lainnya status itu status coba dipilih tuh. Yang mana sih? Nah itu status. Nah itu status. Pilih digunakan untuk operasional. Nah gitu. Harga wajarnya ya harganya sekarang berapa ya? 24 isi aja. Tapi sebenarnya yang penting menurutku yang dari itu yang atas Yamaha NMAX 2018 terus unit pengguna
terus status, harga, sama ya udah itu. Udah. Peruntukan tuh bisa diisi misalnya buat apa, ya terserah mau diisi apa. Isinya itu aja. Terus itu simpan. Nah, udah catat kan. Selesai. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya adalah kita menerima SP2DLS kontraktual kepada CV apa-apa, yaitu untuk membayar termin 1 pembangunan gedung kantor sebesar 200 juta. Nah, kalau misalkan disuruh ini kayaknya udah ada menunya deh. Coba di apa? Kontraknya. Nah, coba dicek kontraknya, paguran kontrak. Kayaknya ada deh. Kontraknya di sini nggak? Bukan di situ, di menu PPK. Di menu PPK. RUH Ini. kontrak itu. Kayaknya harusnya sih udah ada. Masa kita bikin lagi, males sih. Alokasi untuk 2021 belum direkam. Bisa lanjut record? Nggak bisa. Aku nggak bisa, Bal. Oh iya, yang dibilang. Jadi ke referensi. Aku kepencet yang nomor kontrak. Bener. Bukan Ya, itu direkam. Rekam. Nah, nomor di kontrak. sini. Iya di situ. Tapi udah ada nomor kontraknya itu, Dan. Di tahun 2000 itu, apa namanya? 2021. Oh. Ini nggak ada yang record toh. Oh, Iqbal tadi udah. Ada yang bisa lanjut record? Itu. Guys, ada yang bisa lanjutin record nggak? Siapa mau? Lisa ada nggak, Lisa? Bisa record? Please. Lisa. Mana sih? Gak ada Lisa. Laura. Bisa bantu record nggak, Lau? Internetku kayak tadi soalnya nggak kuat, coy. Ini di oke ya? Iya, di oke. Bentar. Nah, kalau udah ke PPK lagi buat ngecek tadi kontrak. Itu kali ya. Hostnya siapa? Norman. Tadi keklik mana ini tadi? Bisa keluar ini tuh?